Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Marsam Sidoarjo. Pertanyaannya, kalau beli merpati betina di pasar itu gimana mengetahui bahwa burung itu bertelur atau enggak, atau rajin bertelur atau enggak. Kemudian kalau yang bertelur, yang belum bertelur itu gimana ciri-cirinya. Secara umum ya Mas Marsam dan juga teman-teman, biasanya kalau saya pribadi mencari merpati betina yang saya perkirakan itu rajin bertelur, kemudian rutin, bisa terjadwalkan, itu rata-rata saya lihat di Supit Mas Marsam dan juga teman-teman. Jadi di tulang supit itu yang di bawah itu saya raba. Biasanya kalau merpati betina yang rajin atau rutin ya, rutin kemudian gampang dijadwalkan, itu rata-rata untuk tulang supit atau wangkongannya itu lebar. Dia lebar, kemudian dia agak lentur sedikit. Kemudian untuk di bagian pegangannya dia penuh gitu ya. Kemudian terasa di tengah-tengah sini ini itu terasa agak menggembur. Itu biasanya ciri-ciri merpati yang rutin nelur dan kemudian bisa terjadwalkan, terutama untuk teman-teman yang bermain merpati kolong. Biasanya harus punya betina atau betina klepeknya itu yang rajin bertelur, rutin. Kok rajin ya, rutin ya istilahnya, rutin dan bisa terjadwalkan. Itu rata-rata begitu. Jadi jangan teman-teman atau Mas Marsam itu cari betina yang wangkongannya keras dan rapat, atau dia cuma jaraknya dekat gitu, jangan. Usahakan jangan ini untuk klepek ya, kecuali kalau untuk mungkin kalau untuk betina pajak kemudian dia terahnya bagus, itu walaupun dia keras agak rapat nggak apa-apa, karena kita nggak mementingkan sekali ya untuk jadwalnya. Jadi ketika bertelur seminggu diramkan, kemudian mau dibabukan loloh, itu bisa dipindah nanti. Jadwalnya nggak pasti, 3 hari kemudian giring, 1 minggu kemudian dia bertelur, nggak pasti biasanya ya. Ini yang saya amati. Walaupun ada juga yang bisa terjadwal, tapi rata-rata dia agak mundur kalau yang wangkongannya rapat. Seperti merah saya itu, dia karena wangkongannya keras rapat, dia biasanya selalu mundur. Jadi kalau untuk yang terjadwal itu misalnya malam minggu cabutan, nanti hari minggu sore atau malam minggu udah bertelur. Kalau yang punya saya biasanya mundur 2-3 hari. Jadi kayaknya dia apa ya, memang siklusnya begitu ya kalau yang untuk yang rapat. Ada beberapa merpati saya juga yang punya supitan rapat keras, walaupun dia nggak rapat sekali, itu juga rata-rata nggak bisa dijadwalkan. Ketika kita cabut dari Sabtu sore, atau ya Sabtu sore lah biasanya, kalau enggak ya Minggu sore, itu misalnya hari Kamis sudah mulai giring, nanti hari Rabu atau Selasa baru bertelur. Makanya sering diganjel, kemudian ditunggu sampai dia bertelur sendiri ya, dengan telur sendiri, baru didiamkan 1 minggu, malam minggu cabut lagi. Jadi selalu mundur dia. Kalau nyabutnya hari malam minggu ya nanti hari Selasa bertelur. Kalau nyabutnya malam minggu ya, malam minggu cabut, hari Selasa bertelur. Kemudian kalau hari Minggu dicabut, nanti hari Rabunya bertelur. Jadi gitu.
dia agak mundur, nggak bisa kita jadwalkan secara rutin, misalnya hari cabutan malam minggu, nanti malam minggu atau malam Senin itu bertelur, nggak bisa. Jadi selalu lebih lama. Kalau yang wangkongannya agak lebar, kemudian agak empuk sedikit, kemudian eh, di sini terasa empuk gitu ya, itu biasanya rajin bertelur. Maksudnya rutin dan bisa terjadwalkan maksudnya. Itu yang saya amati dari burung-burung saya yang apa? Saya buat klepek itu biasanya saya cari yang agak lebar untuk tulangan supit dan agak empuk. Kemudian dia bulat, terasa di sini. Seperti ini ya maksudnya ya. Yang di sininya gitu loh. Mana ya? Nah ini kayaknya ini wangkongannya lebar ini. Ini kebetulan lagi stagnan kayaknya. Oh iya teman-teman, setiap merpati betina itu dia punya masa stagnan ya. Untuk bulannya tidak menentu. Biasanya stagnan itu dia macet bertelur itu sekitar 3-4 bulan. Jadi kalau merpati teman-teman ada yang stagnan, kemudian merpati itu bagus, sayang mau dijual, sebaiknya memang jangan dijual, dibiarkan saja, atau diterapi pakai apa pur petelur, itu dia nanti cepat untuk bertelur lagi. Nah ini di sini ya teman-teman ya, di bagian ini, aduh gimana ya, aduh. Nah di bagian sini ini terasa di tangan, di sini ini tebal lah, seolah-olah tebal ya. Jadi di tangan ini berasa kayak empuk, kayak ada lemaknya gitu. Walaupun dia belum sampai masa bertelur, itu tetap biasanya terasa. Tapi dia lebih kempes. Tapi ketika dia mendekati masa bertelur, dia akan terasa sekali. Nah itu yang bisa dijadwalkan untuk apanya, untuk waktu bertelurnya. Jadi sebaiknya teman-teman cari yang begitu kalau untuk betina klepek. Kemudian untuk piik yang sudah bertelur atau belum, sudah pernah bertelur atau belum, itu susah ya Mas Marsam kalau kita coba mengetahui, artinya prediksinya susah. Tapi kalau piik itu rata-rata ini ya, di lar 2 itu baru dia mulai mau bertelur. Walaupun dia misalnya sudah jodoh dari lar 4, itu biasanya nanti lama sekali bertelur. Dia sampai sisa 2 baru mau bertelur. Dan kemudian telurnya itu biasanya kurang bagus ya. Untuk permukaannya itu biasanya agak kasar gitu. Jadi sebaiknya jangan ditetaskan. Nanti telur yang ketiga, misalnya sekarang bertelur, dicabut, kemudian bertelur lagi, dicabut, bertelur lagi, nah itu sudah bisa mulai ditetaskan. Kalau memang pengen cari yang bagus, artinya anak-anaknya agak lebih berkualitas, ya tunggu sampai dia rampas baru diambil anak-anaknya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia bertelurnya sesudah rampas, baru 1 kali bertelur, perdana dia bertelur, lebih baik jangan ditetaskan, nanti tunggu tetap yang ketiga. Itu kan kita bisa lihat juga ya dari telur, kualitas telurnya, kualitas kulit telurnya. Kalau dia ketiga udah bagus, ya bisa ditetaskan. Ini yang untuk yang sudah ini ya, yang sudah rampas. Kemudian kalau dia yang ketiga juga belum bagus, nggak usah lagi ditetaskan. Kemudian kita beri semacam grit ya, grit asinan lah, ngasin gitu, kayak pecahan batu bata merah atau pasir atau kulit cangkang telur, itu juga bagus untuk memperbaiki kualitas kulit telur itu. Oh ya, kembali ke piik ya.
Jadi piye itu biasanya sebelum sebelum lar 2 itu walaupun sudah jodoh kadang-kadang nggak bertelur. Jadi kalau kita kepingin pian jantan kita ketika lar 2 atau lar 3 giringannya bagus, itu jodohkan dengan betina yang sudah pernah loloh atau udah tua lah, sudah rampas, sudah pernah bertelur itu. Nah nanti giringannya kalau betinanya udah bertelur tambah bagus itu. Tapi kalau nggak bertelur karena masih piye itu biasanya nanti malah pindah, dia cari betina lain. Jadi susah sekali fokus untuk ininya ya, untuk giringannya susah sekali dia fokusnya. Itu ya Mas Marsam dan juga teman-teman. Dan jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa kalau betina itu nanti satu saat akan masuk masa stagnan. Itu biasanya 3-4 bulan. Dia tidak bertelur selama 3-4 bulan. Nah terapinya itu ya pakai apa istilahnya, pakai pur petelur atau pakai kerang. Coba teman-teman cari informasi. Kayaknya saya pernah ini ya, pernah upload juga di video-video sebelumnya, kayaknya pernah saya. Itu bisa pakai kerang, bisa pakai pur. Kemudian kalau saya pribadi, saya lebih suka saya umbar, kadang-kadang saya sebarin garam krosok itu di halaman atau di tempat dia biasa mencari makan, ambil-ambil itu grit itu atau asinan buat dia memperbaiki kualitas telur dan tulangnya. Udah ya itu kayaknya ya Mas Marsam dan juga teman-teman, semoga ini bisa menjadi sumber informasi salah satunya dan berguna untuk teman-teman semua dan juga Mas Marsam. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.